Tao Ziun juga tidak menginginkan Lin Tianpo, jadi dia menatap Lin Tian di kolam obat dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak bisa mematahkannya. Itu tidak bisa dipatahkan. Namun, bertentangan dengan keinginannya, Lin Tian meletakkan tangannya di barisan pertahanan di hutan bambu. Arai melintas dan menghilang secara langsung. Lin Tian sepertinya tidak dalam keadaan siapapun. Dia tersenyum pada pendeta Tao Ziun yang tertegun dan berkata, Jindan, itu tidak buruk. Ini sedikit lebih baik. Wah, kamu, jangan kemari. Ini adalah villa pedang Feng Yun. Jika Anda berani membuat masalah di sini, Anda akan mati. Pendeta Tao Awan Ungu panik. Tuan Mei terkejut pada awalnya, dan kemudian dia melihat kembali ke pendeta Tao Ziun dan berkata, apa terburu-buru? Jangan lupa, aku juga dari Yuanying. Ya, kamu Yuanying Jing. Saya hampir lupa. Pendeta Tao Ziun merasa lega dan malu. Tuan Mei memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, senang bisa menghentikan pertempuran. Lin Tian menatapnya dan mengambil kembali matanya. Jelas, dia tidak memperhatikannya. Tapi Tuan Mei segera berkata, aduh, saya orang tua kecil dengan temperamen yang baik. Jika kamu tidak ingin mati, pergi. Kata-kata Lin Tian, biarkan Tuan Mei menjadi kekuatan penuh, wah, tahukah kamu siapa saya? Saya tidak tahu, saya tidak ingin tahu. Tuan Mei langsung tertawa. Tao Ziun, bicaralah padanya dengan baik. Pendeta Tao Ziun segera dengan bersemangat berkata, anakku, namanya Tuan Mei, salah satu dari 7 dokter suci Tian Shengmen. Itu hanya sampah. 4 kata Lin Tian membuat senyum Tuan Mei memudar, dan dia berkata dengan dingin, sepertinya aku harus memberitahumu kekuatanku. Selesai berkata, ada banyak jarum perak di lengan baju Tuan Mei, dan kemudian semuanya dilubangi, sangat cepat. Pendeta Tao Ziun berkata dengan bangga, sudah mati. Tapi jarum terbang ini, ketika hendak menyentuh Lin Tian, tetap di udara. Ada apa? Tuan Mei tertegun dan meningkatkan usahanya. Tetapi bagaimana kemampuan Tuan Nami untuk mengendalikan berbagai hal dapat dibandingkan dengan Lin Tian? Terutama Lin Tian telah mempelajari kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu ke tingkat magis. Selain itu, Tuan Mei hanya sedikit berhasil dalam keterampilan medis, dan keterampilan lainnya dapat dikatakan sangat lemah. Oleh karena itu, jarum terbang ini tidak dapat menyentuh Lin Tian sama sekali. Sebaliknya, Lin Tian berpikir bahwa semua jarum terbang kembali. Tidak hanya itu, jarum terbang ini juga menembus ke dalam pendeta Tao Awan Ungu satu persatu. Roh Tao Ziun sedang kacau di tempat. Wajahnya merah dan telinganya merah. Kemudian, pil emas, Peng, langsung digoreng. Pendeta Tao Ziun terluka parah dalam sekejap. Dia menatap Siang Mei dengan wajah enggan. Tuan Mei, cepatlah, temukan Tuan Muda. Tuan Mei kaget. Dia berbalik dan terbang menjauh. Tao Ziun memandang Lin Tian dengan ngeri. Wah, ini villa pedang Feng Yun. Kamu tidak bisa membunuhku di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lin Tian berjalan ke pendeta Tao Ziun selangkah demi selangkah, dan pendeta Tao Ziun panik, wah, ketika kamu datang, kamu sudah selesai. Semua orang sama. Lin Tian tidak peduli. Dia mengeluarkan jimat. Ziun Dao tumbuh dan berkata, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Segel jiwamu. Ketika saya menghancurkan Tianyang Zong, saya akan membiarkan Anda keluar untuk melihatnya. Lin Tian tersenyum aneh. Pendeta Tao Ziun takut menjadi konyol. Dia berkata dengan ngeri, jangan segel jiwaku. Lin Tian tidak merasa kasihan satu sama lain, tetapi ketika dia akan memulai, pedang terbang hitam besar datang langsung dari depan. Lin Tian dengan cepat mundur dari pedang, yang dimasukkan dengan berat ke tanah, dan kemudian berdiri di atas pedang. Pria ini adalah seorang pria muda berusia 20-an. Prestasinya sempurna di Universitas Jindan. Dia juga menunjukkan rasa bangga. Seluruh pria berdiri di atas pedang yang berat dan menatap Lin Tian dengan dingin. Siapa yang begitu berani membuat masalah di villa pedang kita? Ketika pendeta Tao Ziun melihat pria ini, dia sangat bersemangat. Tuan Jianluo. Pada saat ini, selain pemuda itu, ada banyak orang di sekitar, dan orang-orang ini semuanya adalah Yuanying dan Lao Guai. Di antara mereka, Tuan Mei juga berkata sambil tersenyum, Tuan Jianluo, ini anak laki-laki itu. Namun, mereka yang mengikutinya mulai berbicara, apakah seorang biarawan pembangun fondasi yang melakukan sesuatu? Apakah anak ini terlalu berani untuk membuat masalah di villa pedang? Apakah dia tidak tahu ini adalah wilayah Tuan Muda Jianluo? Tapi pendeta Tao Ziun diam-diam senang, wah, kali ini terserah kamu untuk mati. Terutama ketika dia berpikir bahwa barisan belakang penuh dengan Tuan Yuanying dan orang-orang Jianluo, pendeta Tao Ziun mendorongnya untuk berkata, Tuan Jianluo, orang ini berkata, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang hari ini. Rambut Jianluo menutupi setengah dari wajahnya, sedangkan wajah lainnya mirip dengan Jian Wen,
Tetapi Jian Luo ini sombong dan mendominasi, dan Lin Tian menghina. Saya juga diharuskan berjuang untuk pangkalan bangunan kecil. Begitu kata-kata itu keluar, para Master Yuanying itu kehabisan barisan mereka. Pelayan kecil itu semuanya ada di Jin dan Jing. Mereka semua berteriak, "Tuan muda, berikan kepada kami." "Benar, Tuan muda. Jangan mengotori tanganmu." Setelah itu, orang-orang ini bergegas keluar, dan Jian Luo masih berdiri di atas pedang dan berkata, "Beri dia pelajaran dan beritahu dia siapa aku." "Iya." Orang-orang itu melemparkan semua jenis sihir sekaligus, tetapi Lin Tianleng berkedip, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menggulung apa yang disebut elit emas ini dari tanah, dan kemudian memukul mereka dengan serius, dan kemudian melemparkannya ke dalam air. Kemudian satu demi satu dalam perjuangan gila air. "Ah, tolong! Aku tidak bisa! Saya!" Monster di tepi, satu persatu, tercengang. Mereka terbang untuk menjemput orang, dan Jian Luo menatap Lin Tian dengan mata dingin. Tapi Lin Tian membuka mulutnya dan menatap pendeta Tao Ziun dengan dingin. "Hari ini, hidupnya, aku akan menerimanya." Jian Luo belum pernah melihat orang gila seperti itu sebelumnya, jadi dia segera menatap, "Kalau begitu kamu harus bertanya padaku." "Hanya Anda?" Wajah Lin Tian menghina. Pedang Luo benar-benar marah, dan ada aliran udara di tubuhnya. Kemudian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan di sekitar pedang. "Saya hanya bisa melihat bahwa pedang Qi berwarna emas, milik teknik pedang emas, dan pedang Luo tidak berhenti. Sejak awal, hanya ada puluhan pedang Qi, lalu ratusan pedang Qi, dan akhirnya ribuan pedang Qi. Kemudian orang bisa melihat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pedang." Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. "Apa? Apakah Anda berani mengatakan bahwa saya tidak berguna? Bagus. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya baik-baik saja." Ada kemarahan di pedang Luo ini. Dia akan mengalahkan pedang Qi. Tapi sebuah suara berteriak, "Berhenti!" Mereka semua melihat keluar dari hutan bambu. Ada seorang pria datang untuk membela pedang. Kemudian ketika orang itu jatuh, para pelayan berbisik, "Bagaimana pedang itu kembali?" Tapi Jian Luo menatap Jian Wen dan berkata, "Saudaraku, jangan ikut campur." Jian Wen tidak peduli dengan pedang Luo, tetapi memandang Lin Tian dengan rasa terima kasih dan bahkan kegembiraan. "Jangan khawatir, Tuan Lin, tidak ada yang bisa menyakitimu jika aku di sini hari ini." Lin Tian tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, pihak lain baik hati. Jian Wen tidak tahu kemampuan Lin Tian. Dia hanya tahu bahwa dia bisa membuat senjata. Jadi dia berencana untuk melindungi Lin Tian dan berbalik untuk menatap Jian Luo. "Jika kamu berani memindahkannya, bunuh aku dulu." Orang-orang ingin tahu tentang hubungan antara bau pedang dan Lin Tian dan mengapa mereka melindunginya. Tapi Jian Luo tertawa, "Kakak, 3 hari kemudian, ini hari duel kita. Mengapa kita harus mati terburu-buru? Jika kamu berani memindahkannya, aku akan melakukannya." Pedang itu sama sekali tidak sopan. Dia mengeluarkan pedang pemotong. Ketika mereka melihat pedang itu bersinar dengan 4 lapisan cahaya keemasan, mereka terkejut, "Itu pedang roh terbaik. Apakah kamu menemukan master senjata ketika kamu mendengar tentang pedang? Itu pasti artefak terbaik, setidaknya 6 bintang, atau bahkan keterampilan 7 bintang. "Iya, pasti. Tapi Kota Feng Yun, siapa yang memiliki kemampuan ini? Apakah dia pergi ke tempat lain untuk mencari pabrik peleburan?" Monster tua di tempat kejadian memikirkan siapa yang membuat pedang roh. Mata Jian Luo lebih iri dan cemburu. "Kakak laki-laki, bagaimana kamu berasal dari pedang ini?" Tapi jawaban Jian Wen mengejutkan semua orang. Bau pedang memegang pedang pemotong, menunjuk ke Lin Tian di sampingnya, "Pedangku dibuat olehnya." "Apa?" Ada keributan di tempat kejadian. Tetapi setelah banyak orang tenang, mereka mengira pedanglah yang membuat orang menipu. Dan Jian Luo mencibir, "Kakak, ini adalah artefak kelas atas. Anda mengatakan bahwa seseorang yang tidak bisa mendapatkan pil emas dapat memperbaikinya. Jika Anda mengatakannya, saya pikir seluruh benua akan tertawa." Jian Wen tahu bahwa orang-orang ini tidak akan mempercayainya dan tidak ingin menjelaskannya. Sebaliknya, dia berkata, "Dia tetap berhasil. Kakak laki-laki, kamu sangat gigih untuk melindunginya. Coba saya lihat betapa kuatnya pedang Anda." Mata Jian Luo berkedip tajam. Dia melompat. Pedang di tanah bangkit dan terbang langsung. Kali ini Lin Tian tidak bergerak, tetapi menonton dengan tenang. Jian Wen memegang pedang pemotong, dan ingin menguji kekuatan sebenarnya dari pedangnya, jadi dia langsung melambai. Pedang pemotong segera mengenai pedang hitam besar sisi lain, dang. Pedang besar itu memantul ke belakang dan jatuh di depan panah, tetapi pedang itu patah, pecah menjadi 2 bagian dan menempel di tanah. Orang-orang di tempat kejadian tercengang. Beberapa dari mereka bahkan lebih terkejut. Ya, itu pedang roh emas yang paling kuat.
Potong pedangnya. Bagaimana dia bisa memiliki pedang ini? Mata Jianluo sudah merah. Dia melihat pedang di tanahnya dan berkata dengan marah, "Kakak, ini artefak terbaikku, kamu." "Maaf, aku pandai pedang apapun." Jian Wen tidak bermaksud meminta maaf. Sebaliknya, dia merasa pedangnya keren, dan dia sudah sangat bahagia. Jianluo mencintai pedangnya. Dia membelinya dengan harga tinggi. Tidak butuh waktu lama. Sekarang tidak ada gunanya. "Aku akan bertarung denganmu," kata pedang yang marah sesaat. Kedua pria itu mulai bertarung, tetapi teknik pedang bau pedang memaksa Jianluo untuk menghindar kemana-mana. Meskipun dia mempelajari keterampilan banyak orang, kekuatan formula pemotongan pedang tidak dibawa oleh orang biasa. Segera, ada luka di tubuh Jianluo, dan pihak lain masih mengenakan baju besi lunak pelindung, tetapi bahkan baju besi lunak itu menunjukkan jejak yang dalam. Ini membuat Jianluo terlihat jelek. Setelah menatap pedang dan menciumnya sebentar, dia berkata, "Tunggu, aku akan memenangkanmu." Setelah Jianluo selesai, dia membawa semua orang pergi. Tetapi begitu pendeta Tao Ziun dilakukan, tiba-tiba sebuah tongkat besar menggulungnya dan menyeretnya ke lintian. Jalan awan ungu tumbuh ketakutan kehilangan warna. "Tidak, selamatkan aku." Jianluo berkata dengan marah, "Wah, jika kamu berani membunuhnya, aku pasti akan menyerahkanmu." Ku bilang, siapa yang ada di sini hari ini? Itu sama. Lin Tian tidak sopan. Dia menatap Tao Ziun dengan dingin, segera menerobos tubuhnya, dan kemudian menyegel jiwanya dengan jimat jiwa. Untuk sesaat, tubuh pendeta Tao Ziun juga jatuh, tanpa nafas kehidupan. Anak-anak dan orang tua yang hadir tidak mengharapkan Lin Tian menjadi sangat kejam. Jianluo bahkan lebih kesal, terutama berpikir bahwa itu adalah wilayahnya sendiri. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kemudian dia melotot, "Wah, jika kamu memiliki kemampuan, jangan pergi, atau aku akan membunuhmu. Jangan memprovokasi saya, atau Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Lin Tian selesai dan berbalik untuk pergi. Jianluo sangat marah sehingga dia memanggil monster. Siapa yang akan membawanya? Mengetahui bahwa kesempatan pertunjukan akan datang, monster primordial berteriak satu persatu, "Aku akan datang." Pedang mendengar kejutan besar. Bagaimanapun, dia berada di alam emas. Mungkin dia bisa menghentikan satu atau dua alam Yuanying. Tetapi jika ada kelompok besar, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Kemudian bau pedang saat ini mengeluarkan peluit dari dada. Ketika peluit ditiup saat itu, Villa Feng Yun, beberapa napas kuat datang. Satu persatu, orang-orang ini membawa pedang batu di belakang mereka. Mereka juga mengenakan armor putih. Wajah mereka dingin dan tidak ada senyum di wajah mereka. Namun, mereka menghormati bau pedang para Master Yuanying itu. Melihat orang-orang ini, segera berhenti, dan Jianluo Dao berkata, "Kakak, kamu bahkan merekrut semua pendekar pedang. Tak terlihat di villa. Apakah kamu tidak takut ayahmu akan menyalahkanmu? Hari ini, bagaimanapun, aku harus melindunginya." Tidak peduli berapa banyak pendekar pedang yang dia dengar, dia masih melihat sekelompok pendekar pedang seperti orang mati. Lin Tian menatap pendekar pedang itu dengan cara yang menarik, bergumam pada dirinya sendiri, rumah pendekar pedang ini terlihat menarik. Pedang Luo itu tidak mau, juga mengeluarkan peluit. Sesaat, juga datang beberapa pendekar pedang, tetapi pendekar pedang ini mengenakan baju besi roh hitam. Dua pendekar pedang dari camp yang sama sekali berbeda berdiri di sana dan saling memandang. Para biarawan Yuanying itu tidak bisa ikut campur sama sekali. Bagaimanapun, ini telah berkembang menjadi perselisihan antara kedua sisi villa pedang. Jadi orang-orang ini hanya bisa menonton di sana. Melihat kedua sisi orang ingin bertarung, seseorang berteriak dan berteriak, dari udara, "Kapan kamu akan bertarung?" Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah ungu dan rambut putih datang, dan pakaiannya disulam dengan pedang. Pendekar pedang itu, melihat pria ini, menjadi lebih lemah. Jelas, identitas pria ini tidak sederhana. Para biarawan berbisik, "Ini dia kepala ungu." Zidan, menir villa pedang dan orang yang bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil, memandang kedua pria itu dengan wajah serius, dan kemudian memandang pendekar pedang dan berkata, "Dua pemuda, pendekar pedang ini digunakan untuk melindungimu, bukan untuk kamu bertarung." Jianluo segera menunjuk ke pedang dan mendengar, dia membawanya lebih dulu. Zidan bertanya-tanya. Dia tahu bahwa Jian Wen bukanlah orang yang sentimental, dan dia tahu bahwa dia bukan orang yang mendominasi. Jadi dia bertanya, "Apa alasannya, Tuan Muda?" Jian Wen segera menjelaskan, "Dia adalah tamu terhormat saya, tetapi Jianluo bertekad untuk membunuhnya dan membiarkan yang disebut murid-muridnya dan guru melakukannya, jadi saya harus membiarkan orang-orang saya keluar." Jianluo tidak mau mengatakan, "Orang yang membunuhku." Purple Dan, melihat tubuh pendeta Tao awan ungu di tanah, dan kemudian mengerutkan kening.
tetapi hatinya mulai bergumam, anak besar tidak pernah membawa siapapun, dia juga tidak akan melindungi siapapun. Apakah ada masa depan untuk bocah ini? Jadi Zidan memandang Lin Tian sebentar, lalu memandang Jian Wen dan berkata, saya tidak tahu apakah dia, Tuan Muda. Dia membantu saya menempa pedang, yang merupakan dermawan saya. Bau pedang tidak tabu untuk dikatakan, Single Ungu mendengar dua mata menatap besar. Apa? Pedang potong? Ya, dia membuat pedang terbaikku. Pedang itu berbau dan pamer. Zidan kaget. Bagaimanapun, dia tahu asal mula pemotongan pedang dan tahu bahwa sulit untuk memperbaikinya. Bahkan ibu kota Yunzhou mungkin tidak menemukannya. Tapi sekarang ada seorang pria yang bisa membangun pangkalan, yang membuat ungu satu mata bersinar. Jian Luo tertawa, pelayan ungu, dia baru saja membangun pangkalan, dan menyempurnakan pedang roh terbaik, apakah menurutmu api dannya cukup untuk daya tembak? Ini. Antusiasme Zidan pupus oleh air dingin, tetapi dia tahu karakter Jian Wen, jadi dia segera tenang dan berkata, masalah ini, biarkan pemiliknya yang memutuskan. Begitu Jian Luo mendengar ini, dia langsung berkata, oke, cari ayahku. Aku akan menemui kakak laki-laki kalau begitu. Bagaimana saya bisa berbohong untuk melindungi anak itu? Lin Tianben ingin pergi, tetapi dia menemukan beberapa bahan menarik dari baju besi spiritual pendekar pedang ini, jadi dia berencana untuk tinggal dan menyelidiki sumber bahan pendekar pedang ini. Silahkan. Zidan maju dan mengatakan sesuatu kepada Lin Tian dan Li, yang membuat Jian Luo kesal. Dia juga bersenandung, pergi, temukan ayahku. Jian Wen kemudian memandang Lin Tian dan berkata dengan hormat, Tuan Lin, saya khawatir saya akan merepotkan Anda. Ya, tapi aku harus menanyakan sesuatu padamu. Lin Tian tiba-tiba melihat ke arah Jian Wen, tetapi Jian Wen bingung, Tuan Lin, tolong katakan. Apakah bahan yang digunakan oleh pendekar pedang ini membakar batu? Huo Yaoshi mirip dengan Jin Yaoshi, yang satu adalah roh api yang kuat, yang lainnya adalah roh emas yang kuat. Lin Tian telah menyerap banyak di gudang Tianyang Zong sebelumnya. Jadi sekarang, melihat ada bekas Huo Yaoshi di pakaian orang-orang ini, dia langsung bertanya. Jian Wen terkejut melihat Lin Tian. Anda bisa melihatnya, Tuan Lin? Satu sisi Zidan juga memandang Lin Tian dengan aneh, dan dia berpikir, bagaimana dia bisa menemukan batu bersinar api ini, yang hanya bisa dilihat oleh sedikit orang, terutama meleleh ke dalam baju besi roh, bahkan jika aku tidak bisa merasakannya. Lin Tian berkata setelah melihat reaksi pedang, jadi, benarkah? Ya, batu-batu yang menyala ini adalah fitur unik dari desa pedang kita, dan itu berasal dari urat api yang dalam dari desa pedang kita. Jauh di dalam api? Lin Tian memiliki sedikit semangat, karena ada banyak pembuluh darah spiritual di daratan, kebanyakan dari mereka adalah yang biasa. Siapapun yang memiliki akar spiritual dapat merasakannya. Tapi denyut nadi apinya berbeda. Hanya orang-orang dengan akar roh api yang dapat menyerap roh api yang unik, tetapi hal yang paling menarik bagi Lin Tian adalah Huo Yaoshi. Batu Huo Yao di urat nadi sangat murni, dan bahkan mungkin sebesar urat nadi. Memikirkan hal ini, Lin Tian merasa bahwa sistem kebakarannya Jin dan memiliki harapan. Ketika Jian mendengar ini, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sebaliknya, dia berjalan dan berkata, villa pedang kami memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Sejak generasi pertama nenek moyang datang ke sini, mereka terkenal membuat pedang. Oleh karena itu, mereka disebut villa pedang. Pedang atau baju besi spiritual itu dibuat di pintu masuk urat api. Lin Tian mengangguk dan berkata, pinjam api urat api dan bekerja sama dengan api dan, maka senjata ajaib pemurnian akan bekerja setengahnya juga. Tidak, selama beberapa penyuling senjata terkenal bebas, mereka akan datang mengunjungi kita dan meminjam kayu bakar kita. Jadi kami sangat sibuk dan sering memiliki banyak penyuling senjata, tetapi mereka jauh dari Anda. Akhirnya, Jian Wen memuja Lin Tian. Lin Tian tidak berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat urat api, bahkan memikirkan apakah dia dapat menemukan urat batu Huo Yao. Setelah mendengar bahwa Lin Tian juga tertarik dengan urat api, dia melanjutkan dengan berkata, batu Huo Yao yang Anda sebutkan barusan terakumulasi dalam urat api oleh keluarga pedang kami sepanjang tahun. Namun, batu jenis ini terjepit di beberapa batuan vulkanik, sehingga sulit menemukannya. Ketika pertama kali muncul, suhunya sangat tinggi, dan sulit untuk mengumpulkannya. Jadi setelah ribuan tahun, keluarga kami juga mengumpulkan beberapa, tetapi semuanya adalah ini akan digunakan untuk membuat beberapa baju besi roh untuk pendekar pedang ini dan menjadi pendukung terkuat dari villa pedang kami. Lin Tian tahu bahwa kombinasi batu Huo Yao dan Lin Jia memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan api, dan memiliki efek amplifikasi yang kuat pada mantra api. Tidak hanya itu, ia juga dapat menahan beberapa mantra kayu, bahkan menemukan tempat-tempat dingin, dan menahan dingin.
Dapat dikatakan bahwa menambahkan baju besi roh batu Huoyao dapat segera ditingkatkan armor roh ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, menurut Lin Tian, itu kekerasan, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya mendengarkan dalam diam. Di sisi lain, Zidan memandang Lin Tian dan memandang Jian Wen setelah dia tidak membuka mulutnya. Tuan muda yang besar, Anda sangat berisik. Tunggu tuan muda kedua Jian Luo, Anda pasti akan pergi mencari istrinya. Anda harus berhati-hati. Saya tidak takut. Pedang mencium wajah penampilan tanpa rasa takut, dan ungu dan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Lin Tian tidak ingin bertanggung jawab atas rumah orang lain, jadi dia tidak banyak bertanya, tetapi dia naik gunung dan membicarakannya dari beberapa pelayan. Lin Tian tahu bahwa pedang itu dilahirkan oleh istri mantan kepala keluarga. Namun, sang istri jatuh ke dalam urat api dan membakarnya ketika dia sedang memperbaiki senjata. Kemudian, sang istri melahirkan pedang Luo. Selain itu, wanita ini sangat menyukai pedang Luo ini, jadi dia memiliki pedang Luo yang mendominasi. Pada saat yang sama, ada banyak yang disebut guru dan ahli sebagai muridnya. Namun, beruntung bakat bau pedang itu alami, dan pemilik keluarga mencintainya sendirian, yang membuat seluruh villa pedang dibagi menjadi dua faksi, dan air dan api tidak diperbolehkan. Di antara mereka, Bendahara Ungu, secara alami, berdiri di sini di Jian Wen. Dia juga seorang tetua senior Jian Xuang, tetapi dia tahu bahwa pengaruh wanita ini tidak kecil, terutama di Jian Xuang. Jadi dia secara khusus mengingatkan Jian Wen, anak tertua, 3 hari kemudian, ketika Anda dan anak kedua bersaing untuk posisi kepala keluarga, jika Anda ingin melanjutkan di Jian Xuang, Anda harus memenangkan kompetisi, Anda tahu. Saya tidak tertarik dengan posisi pemimpin villa. Jian Wen menggelengkan kepalanya. Dia jelas ambisius. Dia berencana untuk mencari tahu di mana tuannya berada. Tetapi Zidan menyarankan, Anda tidak ingin memikirkan diri sendiri, Anda harus memikirkan masa depan villa pedang serta pemimpin keluarga. Bau pedang tiba-tiba tak berdaya, pengurus rumah tangga ungu, aku tahu kamu selalu ingin aku menjadi tuan dari keluarga ini, tetapi kemampuanku terbatas. Ini lebih baik daripada dijatuhkan oleh anak kedua. Selain itu, dia mendapat dukungan dari istrinya. Ketika villa pedang jatuh ke tangannya, pendekar pedang tak terlihat Anda dan keluarga yang mengikuti Anda akan ditekan. Mungkin kamu bahkan tidak akan memberimu bahan senjata apapun yang kamu inginkan di masa depan. Beraninya mereka? Itu fakta, putra tertua. Begitu mereka berkuasa, kepala keluarga akan tutup mulut lagi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melindungimu. Purple dan mengatakan ini, sangat tidak berdaya. Pedang itu berbau harus menghela nafas, ya, aku memenangkannya. Kamu harus menang, atau kamu akan tersapu keluar rumah, atau bahkan wanita itu mungkin bisa blackhand kamu. Aku tidak takut pada wanita ini. Ketika pedang mendengar wanita ini, itu marah. Zidan mengingatkannya, saya tahu Anda tidak takut, Tuan Muda, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa wanita ini telah menemukan banyak ahli untuk Tuan Muda kedua baru-baru ini, dan memberikan keterampilan unik mereka kepada Tuan Muda kedua satu persatu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo, saya punya formula memotong pedang. Itu sama dengan berapa banyak yang datang. Anda tidak tahu sesuatu, Tuan Muda. Ada seorang pria bernama Yao Ming abadi di kerumunan. Dia berlatih teknik pedang serangan jiwa. Dikatakan bahwa dia bisa menggunakan pedang untuk memisahkan jiwa orang dari serangan udara. Dia tidak akan berdaya saat itu. Wajah lajang ungu khawatir, jelas sangat khawatir. Datanglah sesukamu, atau kamu tidak akan takut. Pedang itu tidak menaruh apapun di matanya, tetapi ungu dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Sampai mereka mencapai puncak gunung, dan kemudian mereka memasuki formasi pedang. Saya melihat ada semua jenis pedang aneh melayang-layang, yang sangat spektakuler. Zidan membawa serta 2 orang, dan akhirnya sampai di halaman. Di halaman ini, seorang wanita paruh baya berpakaian dengan warna-warni. Alisnya merah, bibirnya merah tua, dan wajahnya bahkan lebih merah muda, seperti wanita berusia 20-an. Tapi wanita ini hanyalah ibu Jian Wen, Liu Qingmei. Setelah menatapnya sebentar, Lin Tian merasa bahwa pihak lain bukanlah manusia, jadi dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa ada jejak roh jahat pada wanita itu. Bukankah itu iblis? Hati Lin Tian mulai bergumam. Pada saat ini, Jian Luo menunjuk ke hutan dan berkata, Ibu, ini dia. Liu Qingmei tersenyum, dan seorang penasihat berdiri di sampingnya, memegang kipas angin dan mengenakan jubah abu-abu, dengan mata cekung dan mulutnya menonjol seperti katak. Konselor ini adalah Yao Ming yang abadi. Liu Qingmei berkata setelah tertawa, Yao Ming abadi, kamu adalah jenius dalam alat pemurnian. Tolong bantu saya untuk melihatnya. Iya. Mata Yao Ming abadi berkedip tajam. Di depannya, ada nyala api kuning, berlari langsung ke hutan.
Mendengar ini, pedang dengan cepat mencabut pedang dan mengayunkannya. Ia ingin melawan nyala api. Tapi nyala api terbelah langsung dari pedang. Itu seperti air. Itu tidak bisa rusak atau rusak. Itu mencapai Lin Tian sekaligus. Zidan kaget. Dia ingin membantu, tapi sudah terlambat. Api telah menimpa Lin Tian. Ketika pedang mendengar ini, itu terkejut, tetapi Jian Luo sombong padanya, dan Ye Uming yang abadi mengendalikan nyala api seolah-olah dia sedang bermain dengan nyawa seseorang dengan tepuk tangan. Liu Qingmei tertawa di dalam hatinya, "Anakku, kamu berani memprovokasi aku. Kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa?" Siapa yang tahu bahwa api baru saja tiba di Lin Tian, dan kemudian menghilang, seolah-olah telah terbakar. Semua orang langsung tampak terkejut. Lin Tian memandang Raja Api di tubuhnya dan bertanya, "Kamu memiliki selera yang bagus. Apakah ada yang lain?" "Apa? Api roh? Selera yang bagus?" Semua orang tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi wajah Ye Uming yang abadi bergetar, "Kembalikan api roh." Orang-orang kemudian tahu bahwa apa yang baru saja dilepaskan Ye Uming abadi adalah api roh, tetapi Liu Qingmei mengerutkan kening. Dia tidak berharap untuk memberi Lin Tian tangan yang kuat. Akibatnya, dia marah. "Immortal Ye Uming, apakah kamu baru saja memiliki api palsu?" Ye Uming yang abadi terlihat jelek. "Nyonya, api ini adalah Huang Linghuo. Itu milik Sansing Linghuo. Itu juga Linghuo level tertinggi." Semua orang terkejut, karena semua orang tahu bahwa Linghuo dibagi menjadi 1 bintang hingga 9 bintang, sedangkan 3 bintang sebelumnya adalah semua level, 4 bintang hingga 6 bintang adalah level roh, dan 7 bintang hingga 9 bintang adalah level harta karun. Api dengan kualitas bintang yang berbeda secara alami berbeda, dan api kuning bintang 3 secara alami adalah nyala api tingkat kipas yang paling canggih. Namun, ketika dia bertemu Raja Api di Lin Tian, bahkan jika dia tidak kembali ke tingkat ilahi saat ini, dia mampu membunuh 1 hingga 9 bintang api dalam sedetik dan menjadi keberadaan tingkat ilahi. Oleh karena itu, api bintang 3, di depan Raja Api di Lin Tian, hanyalah sebuah gadget, dan dimakan. Tapi Ye Uming yang abadi tidak tahu. Dia berpikir bahwa Lin Tian pasti memiliki senjata ajaib. Dia menangkap apinya. Jadi setelah dia menjelaskan, dia menatap Lin Tian dan berkata, "Kembalikan apiku." "Tidak, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda?" Lin Tian tersenyum, tetapi di dalam hatinya dia mencibir, "Serang aku dengan api, dan ingin mengambilnya kembali?" Mimpi. Immortal Ye Uming sangat marah. Dia siap bergerak. Mendengar pedang itu, dia langsung berdiri di depan Lin Tian. "Dia adalah tamuku. Kamu tidak bisa menyakitinya." Immortal Ye Uming menatap Liu Qingmei, dan Liu Qingmei menatap pedang dengan dingin. Akhirnya, dia tertawa dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mengatakan, aku ibumu, jangan terlalu galak. Aku tidak punya ibu sepertimu." Ketika pedang mendengar dengungan, jelas bahwa dia tidak menganggap serius wanita ini. Liu Qingmei melihatnya sambil tersenyum dan bergumam, "Aku akan mengusirmu dari manor pedang 3 hari kemudian ketika aku berkuasa. Apakah kamu berani menjadi begitu gila?" Ketika pedang mendengar ini, dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Sebaliknya, Zidan berkata, "Ini dia tuannya." Mereka segera melihat ke aula di belakang mereka, dan Liu Qingmei segera bangkit, dan kemudian menjadi centil, selangkah demi selangkah, dan bergumam, "Tuan, Anda keluar." Pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan baju besi api dan lapisan jubah emas. Dia tampak seperti seorang raja. Lin Tian menatap baju besi roh api pada pria parubaya itu, tetapi menghela nafas, berapa banyak batu roh api yang terbuang untuk membuat baju besi roh dengan batu cahaya api. "Apa yang kamu lakukan barusan?" Pria parubaya ini adalah pemimpin Jian Xuang, Jianyang. Jianyang melirik Jian Wen dan Jian Luo, lalu melihat bunga plum. Liu Qingmei segera mengeluh, "Putra sulungmu, lindungi pembunuhnya." "Pembunuh?" Jianyang mengerutkan kening, dan Jian Luo segera pergi ke depan dan mengatakan sebab dan akibatnya. Akhirnya, dia berteriak, "Sekarang murid-muridku berkata bahwa aku tidak bisa melindungi mereka. Bagaimana saya bisa mengelolanya nanti?" Jianyang mendapatkan kembali ketenangannya, memandang Jian Wen, dan berkata dengan wajah berat, "Jian Wen, katakan padaku mengapa kamu ingin melindunginya." "Ayah, dia adalah dermawanku. Siapapun yang berani menyakitinya, aku akan melindunginya." Pedang itu mencium dan menggerogoti giginya. Jian yang mengerutkan kening lagi, dan Liu Qingmei segera berpura-pura, "Tuan, apakah Anda mendengar saya? Dia lebih suka melindungi orang luar daripada kembali untuk melihatmu lebih banyak. Dia tahu berjalan di luar sepanjang hari." Jianyang tidak merasakannya, tapi dia tidak punya pilihan. "Dermawan? Dermawan apa?" Bau pedang mengeluarkan pedang, menunjuk ke pedang pemotong dan berkata, "Pedang pemotong saya dibuat olehnya."
Apakah menurutmu dia adalah dermawanku? Ketika Jianyang melihat pedang pemotong, matanya langsung melebar, memotong pedang. Ya, yang terbaik. Mendengar ini, dia berkata bahwa dia menyerahkan pedang itu kepada Jianyang. Jianyang sendiri juga yang membuat senjata itu. Dia tahu betapa sulitnya membuat pedang terbaik. Jadi ketika dia mendapatkan pedang itu, Jianyang mempelajarinya dengan cermat, tetapi Liu Qingmei di satu sisi tidak mau berkata, "Tuan, dia berbohong." Di mana seseorang yang membangun fondasi dapat memurnikan instrumen roh? Yao Ming yang abadi juga berkata, "Saya telah melihat banyak penyuling senjata. Apalagi kota Fengyun, yang merupakan seluruh prefektur Yunzhou. Tidak lebih dari 3 orang yang bisa memperbaiki ini. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk membangun fondasi." Jianyang ragu, jadi dia menatap Jian Wen dengan rasa ingin tahu. "Jian Wen, kamu bukan pembohong." "Sungguh, toh aku tidak berbohong." Pedang itu berbau dan berkata dengan cemas, sementara pedang yang berkumpul dan menatap langit hutan dan ragu-ragu dan berkata, "Mengapa tidak memperbaikinya di tempat?" Akibatnya, Lin Tian berkata, "Saya tidak akan pernah memperbaiki hal kedua yang saya perbaiki." Begitu kata-kata itu keluar, Liu Qingmei membuat masalah besar dari Bukit Molehill. "Tuan, Anda tahu, bocah ini sangat gila sehingga dia tidak memperhatikan Anda sama sekali." Yao Ming yang abadi ingin mencari kesempatan untuk membersihkan Lin Tian, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Tuan dari keluarga pedang, kamu tidak perlu membuat pedang." "Oh, apa maksudmu?" Jian yang penasaran ingin melihat Yao Ming yang abadi, dan Liu Qingmei ragu, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Tuan pedang, Nyonya, secara alami memperhatikan Dan Huo. Jika Dan Huo-nya lebih baik dariku, maka kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan?" Immortal Yao Ming secara alami ingin menyulitkan Lin Tian. Tapi pedang itu khawatir. "Apa maksudmu?" "Anak besar, ini sangat sederhana. Kami lebih kuat dari api. Mari kita lihat api siapa yang lebih kuat." Bau pedang segera menatap, tak tahu malu. Zidan juga berkata, "Yao Ming abadi, kamu adalah Bai Yuan yang terlambat. Dengan api merah Anda lebih baik daripada pembangun fondasi sesuka hati. Apakah perlu bagimu untuk menjadi begitu?" Tapi dia bilang dia bisa membuat bejana roh. "Jika api dan tidak lebih baik dariku, bagaimana itu bisa dibuat? Tidak bisakah dia mengandalkan fantasi?" Yao Ming abadi tampaknya tersenyum, tetapi Liu Qingmei juga melihat bahwa jika Yao Ming abadi kemudian tersenyum dan berkata, "Kecuali pedang mendengar dan berbohong." Jian Luo buru-buru menatap Jianyang, "Ayah, lihat, kakak, hanya saja dia bersalah. Dia mengatakan bahwa dia adalah ahli dalam memurnikan senjata." Jianyang tahu bahwa dia akan memberimu penjelasan. Tapi dia menatap Jian Wen dan berkata, "Jian Wen, kamu yang memutuskan. Bagaimanapun, dia adalah laki-laki Anda." Jian Wen secara alami tidak setuju, tetapi begitu dia ingin membuka mulutnya, Lin Tian tertawa dan berkata, "Apakah itu lebih baik daripada api? Saya harap kita bisa menunggu orang sungguhan ini berhenti menangis." "Menangis? Haha. Wah, tahukah kamu siapa aku? Yao Ming abadi. Formula pengendalian tembakan saya bahkan lebih terkenal. Bahkan pemimpin Manor Pedang tidak berani mengatakan bahwa dia lebih kuat dariku." Yao Ming yang abadi tiba-tiba menjadi gila. Liu Qingmei juga tersenyum, "Wah, pernahkah kamu mendengar tentang Yao Huosong? Orang-orang di sana semuanya ahli pengendalian kebakaran, dan Yao Ming abadi berasal dari sana." Bau pedang tapi dengan cemas menatap Lin Tian dan menggelengkan kepalanya, "Tuan Lin, jangan tertipu. Formula pengendalian kebakaran sekte api kalian ini sangat mengerikan." "Seberapa mengerikan?" Lin Tian bertanya dengan santai, pedang itu berbau jelek dan berkata, "Dikatakan bahwa api dan yang mereka lepaskan dapat langsung membakar semua peralatan menjadi cairan." Orang-orang mengira Lin Tian akan takut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ini sangat sampah." "Apa?" Wajah Yao Ming yang abadi gelap, terutama ketika dia dikatakan sampah oleh pembangun fondasi. Hatinya bahkan bergumam, "Lihat bagaimana aku bisa membakarmu pria sombong nanti." Yang lain tercengang ketika mereka mendengar ini, dan Liu Qingmei kemudian tersenyum pada tuan dari keluarga pedang dan berkata, "Tuan, Anda tahu, orang ini sangat percaya diri, jadi biarkan mereka mencoba." Jian Luo juga berkata sambil tersenyum, "Ayah, penyuling senjata di mulut kakak laki-laki sangat gila. Biarkan Yao Ming abadi bersaing dengannya. Jika anak itu menang, kita tidak akan mengatakan apa-apa." "Oh, jadi, jika mereka menang, Anda tidak akan menahan pria Anda sampai mati?" Jianyang memandang pedang Luo, dan dia bersumpah, "Ya, jika dia bisa menang, aku tidak akan mengejarnya." Ketika Jian Luo mengatakan ini, dia hanya berpikir bahwa Lin Tian tidak bisa menjadi penyuling senjata yang kuat, dan kemampuannya untuk menahan api tidak bisa lebih baik daripada Yao Ming yang abadi. Di Jianyang, dia memandang Jian Wen, tetapi Jian Wen tidak setuju dengannya.
Dia berkata, "Ayah, dermawan saya, baru saja membangun fondasi. Yao Ming yang abadi telah lahir. Apa perbandingannya?" Namun, Yao Ming yang abadi berkata sambil tersenyum, "Putra tertua, kami lebih kuat dan lebih lemah dari nyala api, dan kekuatan ini secara alami mempengaruhi kemampuan pemurnian. Jika dia benar-benar bisa memperbaiki instrumen roh terbaik, maka dia seharusnya tidak lebih lemah dariku." Iya. Bagaimanapun, Jian Wen tidak ingin Lin Tian mengambil risiko, tetapi Lin Tian memandang Jianyang dan berkata, "Jika saya menang, dapatkah saya pergi ke pembuluh darah api Anda?" Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan Jianyang bertanya-tanya, "Anda ingin menghilangkan denyut api? Saya mendengar bahwa denyut nadi api Anda bagus. Saya ingin masuk dan melihat-lihat." Lin Tian berkata dengan santai, tetapi dia tidak perlu bertanya satu sama lain, dan dia bisa menemukannya sendiri. Tetapi untuk memberi pedang sedikit wajah, dia harus bertanya dengan santai. Bagaimanapun, Bau Pedang adalah muridnya sendiri. Jianyang tahu bahwa banyak penyuling senjata datang ke sini untuk pulsa api, jadi dia tidak memiliki kejutan. Dia dengan cepat berkata, "Oke, jika kamu benar-benar menang, kamu bisa pergi kemana saja di villa pedang kami." Tapi pedang mendengar kekhawatiran untuk melihat Lin Tian, "Tuan Lin, ini. Bagaimana aku bisa kalah jika kamu sangat percaya padaku?" Setelah itu, Lin Tian memandang Yao Ming yang abadi dan berkata sambil tersenyum, "Tidakkah kamu ingin tahu kemana perginya apimu? Kalau begitu aku akan memberitahumu." Pada saat ini, ada api di tangan Lin Tian. Awalnya berwarna merah, dan itu juga merupakan api tingkat terendah. Itu adalah api bintang. Melihat ini, Yao Ming yang abadi mencibir, "Bintang api ingin bersaing denganku? Lalu aku akan menunjukkan nyala api lagi." Pada saat ini, Yao Ming abadi bermain dengan satu tangan, dan nyala api hijau muncul. Semua orang terkejut dan berkata, "Api roh bintang 4. Merah, oranye, kuning, hijau, cian dan ungu." Hijau ini secara alami adalah nyala api bintang 4, dan itu spiritual. Bahkan pedang yang ini sedikit iri, api roh yang baik. Tetapi ketika satu api bintang dan api bintang 4 bertemu, semua orang berpikir bahwa api satu bintang akan ditelan oleh api bintang 4. Secara khusus, Yao Ming yang abadi juga mengandalkan formula pengendalian tembakan, yang secara langsung membuat api bintang 4 lebih besar. Pada suatu waktu, itu adalah ukuran kepalan tangan, dan Zen menelan api bintang 1. Liu Qingmei sangat senang, "Wah, kamu hanya satu yang bisa membuat alat spiritual? Apakah kamu bercanda?" Jian Luo juga tertawa, dan bahkan berkata, "Ayah, kamu tahu, setelah mencoba, kakak laki-laki ini berbohong." Jianyang menatap Jian Wen. Jelas, dia tidak berpikir Jian Wen akan berbohong. Tetapi sekarang, semua orang melihat bahwa api di Lin Tian jauh lebih lemah, dan dipadamkan oleh api Yao Ming yang abadi. Melihat wajah Jianyang, Zidan dengan cepat mendengar dan membicarakannya untuk Jianyang. "Tuan, anak besar ini. Aku tidak berbohong," katanya, menggelengkan kepalanya. "Pedang ini benar-benar dibuat olehnya." Liu Qingmei mencibir, "Sudah waktunya untuk berbicara keras. Sepertinya kamu selalu berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu sudah besar." Jian Luo juga mengambil kesempatan untuk terus melihat Lin Tian. "Wah, kamu bukan pemurni senjata. Kamu sudah mati hari ini." Setelah itu, sekelompok pendekar pedang tak terlihat muncul di belakang tubuh pedang, berniat untuk menyelesaikan masalah Lin Tian. Ketika pedang mendengar bahwa itu terkejut, ia dengan cepat ingin menarik pendekar pedangnya sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Tiba-tiba, nyala api hijau di tengah menyala biru, dan biru menyala. Setelah beberapa saat, nyala api hijau menghilang sepenuhnya, tetapi nyala api biru muncul. "Api roh bintang 5. Kerumunan itu terkejut. Jian yang terkejut dan kehilangan warnanya. Di sini, api roh bintang 5. Liu Qingmei berpikir bahwa api Yao Ming abadi telah menerobos, jadi dia berkata, "Yao Ming abadi, selamat. Saya benar-benar mempromosikan api bintang 4 menjadi api bintang 5. Immortal Yao Ming juga memiliki ilusi bahwa itu nyala apinya telah menerobos." Tetapi ketika Lin Tian melambaikan tangannya, nyala api akan melayang di telapak tangan Lin Tian. Kemudian Lin Tian tersenyum dan berkata, "Maaf, ini nyala api saya." "Apa?" Orang-orang di tempat kejadian tercengang, tetapi Yao Ming yang abadi tidak mempercayainya, jadi dia dengan cepat menggunakan formula untuk mengendalikan api dan bergumam, "Keluar. Kembali. Kembali." Tapi tidak peduli bagaimana Yao Ming yang abadi berteriak, nyala api tidak akan muncul, dan Yao Ming yang abadi panik, "Wah, itu nyala apiku, kamu. Apa kau tidak mengerti? Nyala apimu telah dimakan olehku." Lin Tian tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan menatap Yao Ming yang abadi seperti orang idiot. Yao Ming yang abadi menatap, "Tidak, itu tidak mungkin." Semua orang tercengang dan tidak percaya itu benar.
Ketika pedang mendengarnya, dia sangat senang. Tuan Lin, Anda sangat kuat. Zidan juga menunjukkan senyum puas, dan Jianyang tampak menghormati Lin Tian. Adik laki-laki, kamu adalah api bintang 5. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara. Dia tidak banyak bicara. Lagi pula tidak ada yang bisa melihatnya. Tetapi Jianyang lebih senang ketika dia melihat Lin Tian dan berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, tolong. Masuk ke dalam dan katakan. Saat berikutnya, Lin Tian diperlakukan sebagai VIP. Silakan datang ke kamar, dan Jian Luo benar-benar terpana sampai Liu Qingmei menatap Yu yang abadi Ming, ada apa? Yu Ming yang abadi penuh dengan pikiran jahat. Dia, nyala apinya, akan menelan roh dan api orang. Menelan? Ya, nyala apinya mungkin fagosit. Dan lebih tinggi dari nyala apiku, itu bisa melahapku. Dunia bawah abadi bergumam, tetapi hatinya penuh dengan keserakahan. Api ini, aku akan membuatnya. Api roh, bagaimanapun, seperti senjata ajaib. Setelah Anda membunuh tuan rumah, Anda dapat menganggapnya sebagai milik Anda. Oleh karena itu, Yao Ming yang abadi tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada Lin Tian, tetapi Liu Qingmei mengeluh, malu. Yao Ming yang abadi segera melihat kembali ke Liu Qingmei dan menawarkan nasihat, Nyonya, jangan lupa, anak ini ingin menyingkirkan api. Maksudmu? Tidak ada seorang pun di pembuluh darah api. Ketika dia berani masuk, aku akan menemukan kesempatan untuk menyelesaikannya di dalamnya. Yao Ming abadi itu dingin. Liu Qingmei sangat senang. Kalau begitu aku akan membiarkan dokter pergi bersamamu. Tuan mungkin. Ya, tubuh bocah ini, aku menginginkannya. Jadi saya akan membiarkan Mei Shengyi menyegel auranya sehingga dia tidak bisa melarikan diri, dan kemudian saya akan menyiksanya perlahan jika saya menemukan kesempatan. Liu Qingmei tertawa, tetapi diam-diam mengeluh, anak ini memiliki selera yang lezat. Aku harus mencicipinya dengan baik nanti. Setelah mendengar kata-kata Liu Qingmei, Yao Ming yang abadi segera menjawab, ya. Pedang Luo menatap Lin Tian dan Jian Wen, yang sedang dilayani di aula, dan bergumam, tunggu, cepat atau lambat, posisi tuannya akan menjadi milikku. Di aula, Jianyang bertanya kepada Jian Wen tentang pemotongan pedang. Ketika dia mengetahui bahwa pedang itu benar-benar dibuat oleh Lin Tian, Jianyang memandang Lin Tian dan bertanya, adik kecil, bagaimana kamu membuat pedang ini? Pemurnian seperti ini. Lin Tian tidak mengatakan detailnya. Bagaimanapun, senjata ajaib pemurnian semacam ini tidak bisa dikatakan begitu saja. Jianyang juga jenaka, lalu tersenyum, saya selalu berpikir bahwa hanya gambar desain yang tidak akan pernah bisa dirancang. Aku tidak menyangka kamu benar-benar menyempurnakannya. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara, tetapi melihat sekeliling. Jianyang memikirkan tujuan Lin Tian, jadi dia segera bangkit dan berkata, hampir lupa, adik kecil, tolong ikuti aku akan membawamu ke pembuluh darah api. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian tidak bisa hidup dengan Nai untuk waktu yang lama, dan Jianyang buru-buru membawa Lin Tian maju. Bau pedang, ungu dan yang lainnya mengikuti di belakang, dan ketika Liu Qingmei melihatnya, dia segera meminta Yao Ming dan Mei Shengzhou yang abadi untuk bersiap. Setelah beberapa saat, Lin Tian berjalan melalui koridor panjang rumah Jian, dan akhirnya pergi ke ruang bawah tanah, lalu secara bertahap aliran panas datang. Tidak hanya itu, di ruang bawah tanah ini, ada banyak orang yang memperbaiki perkakas, tetapi juga meminjam panas dari tempat yang dalam ini untuk meningkatkan api dan mereka. Tetapi mereka bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa pemilik keluarga membawanya ke sini. Jianyang tidak menanggapi reaksi orang banyak, tetapi memperkenalkan lingkungan Lin Tian satu persatu. Akhirnya, dia berhenti di luar pagar dan menunjuk ke bagian dalam pagar dan berkata, di depan titik ini, suhunya tinggi, dan bahkan mungkin ada api yang bertiup, jadi kami telah membuat perlindungan di sini. Lin Tian melihat ke pagar dan menguncinya dan bertanya, bolehkah saya masuk? Ya, itu berbahaya di dalam. Jian yang khawatir, tetapi Lin Tian berkata dengan percaya diri, nyala api semacam ini tidak ada artinya bagiku. Jian yang masih khawatir. Bagaimanapun, Lin Tian adalah pengrajin yang luar biasa. Jika dia mati di sini, dia akan kehilangan banyak. Di satu sisi bau pedang juga mengkhawatirkan, Nak Lin, ini di dalam masih belum pergi. Kemudian, Liu Qingmei berkata, Tuan, beberapa orang berani membiarkannya masuk. Mungkin dia bisa melihat roh pedang legendaris. Roh pedang? Para penonton berbicara dengan antusias. Beberapa dari mereka pandai dengan cara yang aneh. Apakah sulit ada roh pedang di pembuluh darah api ini? Ya, dikatakan bahwa banyak orang telah melihat roh pedang melompat dalam api ini. Semua orang terlihat luar biasa, dan Lin Tian tahu bahwa roh pedang yang dibentuk oleh langit dan bumi jauh lebih kuat daripada roh pedang yang dihasilkan oleh senjata ajaib itu sendiri. Ini seperti liar, dibudidayakan, dan liar, pada umumnya, terlahir kejam, tetapi sulit untuk menundukkan.
Tapi begitu ditundukkan, itu bisa diintegrasikan ke dalam pedang di tingkat harta karun, dan menjadi jiwa pedang baru, yang membuat harta itu sangat berbeda. Jika diintegrasikan ke dalam instrumen roh, itu juga dapat secara langsung meningkatkan kualitas instrumen roh dan menjadi instrumen harta karun. Jadi Lin Tian melihat pedang itu dan mendengar, potong pedangnya, pinjamkan aku kesempatan. Jian Wen mengira Lin Tian ingin membela diri dengan pedang, jadi dia meminjamkannya kepada Lin Tian. Lin Tian memandang Xiang Jianyang dan berkata, buka pintunya. Jianyang tidak punya pilihan selain membuka rantai, dan Lin Tian masuk ke dalamnya dan secara bertahap menghilang ke dalam api. Jian Wen melihatnya dengan cemas, dan Jian yang mengerutkan kening, apa yang ingin kamu lihat, anak muda? Tapi Liu Qingmei terkekeh, nak, tunggu saja sepiring makanan Cinaku. Lin Tian telah pergi untuk waktu yang lama. Sebelum dia melihat apa yang disebut roh pedang, dia harus menatap pedang di tangannya, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, aku ingin menambahkan roh pedang ke pedang ini untukmu. Pada saat ini, Lin Tian merasakan dua bau aneh di sekitarnya, sampai setelah sekian lama, dua sosok melompat keluar dari api. Pria ini adalah Yao Ming abadi dan penguasa Mei. Lin Tian menghela nafas saat melihat kedua pria itu. Mereka akan mati lagi. Yao Ming yang abadi mencibir, nak, menurutmu aku akan mati? Benarkah? Yao Ming abadi tertawa, sementara Mei Shengshou berdiri di samping Yao Ming abadi dan menatap Lin Tian Dao. Wah, aku tahu kamu kuat, tapi ada Yao Ming yang abadi. Kamu mati hari ini. Oh, bukankah cukup untuk mengajarimu hari ini? Lin Tian menatap Mei Shengshou dan tertawa. Mei Shengshou secara alami mempelajari Lin Tian di hutan bambu. Dia tahu bahwa dia tidak sederhana, tetapi ada Yao Ming yang abadi. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, formula pengendalian tembakan Yao Ming yang abadi sangat kuat, terutama di tempat api berada, dia dapat menggunakan api ini untuk membakarmu hidup-hidup. Lin Tian mencibir, apakah itu resep untuk memecahkan? Melihat Lin Tian berani mengabaikan dirinya sendiri, Yao Ming yang abadi tertawa, jangan khawatir, nak, aku akan memberitahumu kekuatanku. Pada saat berikutnya, api yang tak terhitung jumlahnya di sekitar membentuk bola api, terbang ke langit hutan satu persatu, dan Raja Api muncul. Raja Api menelan api satu persatu, tetapi Yao Ming yang abadi tidak mau terkejut dan terus mengendalikan api di sekitarnya. Tapi ternyata sama, yang membuat Yao Ming abadi memarahi, sial, aku tidak akan bermain denganmu. Yao Ming yang abadi mengumpulkan tangannya dan memukulinya di udara. Dia berpikir bahwa keajaiban Yuanying bisa membunuh Lin Tian. Namun, Lin Tian dapat memberitahu hantu yang tak terhitung jumlahnya. Immortal Yao Ming dan Master Mei terkejut. Apa yang terjadi? Yao Ming yang abadi bertanya dengan curiga. Mei Shengshou bahkan lebih bingung, saya tidak tahu. Tampaknya Terry adalah roh ajaib. Apakah kamu kultivasi ganda abadi dan iblis? Yao Ming yang abadi memiliki mata yang besar. Apakah itu penting? Ketika Lin Tian selesai berbicara, Raja Api berubah warna dari merah menjadi biru, lalu biru. Orang asli dunia bawah itu takut konyol, api roh bintang 6. Apakah kamu ingin terus menonton? Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan warna biru berubah menjadi ungu lagi. 7 bintang. Yao Ming yang abadi tahu betapa mengerikannya api itu, jadi dia ingin melarikan diri. Tapi Lin Tian Leng tertawa, ayo, tidak mau pergi. Nyala api segera jatuh pada Yao Ming yang abadi, dan Yao Ming yang abadi menjerit, dan kemudian Yuanying bergegas keluar dari tubuh dan berubah menjadi kilatan api dan menghilang. Bakar bayi barunya? Itu tidak fatal? Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu memandang yang telah dibakar menjadi abu, dan memandang Mei Shengshou yang menggigil dan berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin membakar bayi itu? Wah, kamu, sebaiknya kamu tidak menyentuhku, jika tidak, aku akan meledakkan bayi. Itu dan mati bersamamu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, untuk meledakkan, kamu sudah meledak. Lagi pula, kamu pengecut. Mei Shengshou benar-benar takut. Bahkan jika dia adalah seorang pria Yuanying, dia benar-benar takut meledakkan Yuanying. Dia takut dia akan bunuh diri jika dia tidak hati-hati. Tetapi pria yang membangun fondasi di depannya sangat mengerikan sehingga Mei Shengshou gemetar. Saya orang suci surga. Kamu, biarkan aku pergi, atau tuanku dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Mengancam saya. Tidak, aku hanya berbicara denganmu, hanya berbicara, tidak mengancammu. Dr. Mei Sheng pemalu. Api Lin Tian melintas. Mei Shengshou sangat takut sehingga dia ingin meledakkan Yuanying, tetapi sudah terlambat. Lin Tian telah menyusup ke beberapa arus udara ke dalam tubuhnya. Mei Shengshou dibakar oleh Lin Tian bahkan sebelum Yuanying meledak, sampai tubuhnya berderak. Apa ini? Lin Tian menemukan fragmen yang menarik pada dokter ini.
Lin Tian berjongkok dan mengambil sepotong hijau, seperti tombol. Aku bahkan tidak bisa membakar Raja Api. Apa hal yang baik? Lin Tian memegangnya di satu tangan, dan kemudian merasakan beberapa saat kemudian, matanya terbuka dan bersemangat, batu suci kayu. Shengxi lebih unggul dari Yaoshi, kedua setelah Xianxi. Selain itu, ini adalah sistem kayu dan mengandung roh kayu yang kuat. Lin Tian menebak bahwa ketika tangan plum digunakan untuk penyembuhan, dia menggunakan batu kayu untuk meningkatkan efek penyembuhan. Namun, Lin Tian tahu bahwa potongan sekecil itu tidak cukup baginya, jadi dia tampak penasaran dan melihatnya dengan cermat. Ditemukan bahwa kata-kata itu terukir di belakang batu suci kayu, gerbang suci surga, lembah plum 7 orang suci. Meigu? Lin Tian menebak bahwa ini adalah nama yang dia gunakan di gerbang surga, dan mata Lin Tian tiba-tiba menjadi cerah. Jadi, apakah 6 orang suci lainnya memiliki sesuatu yang serupa? Memikirkan hal ini, Lin Tian segera menjadi tertarik. Ketika kamu perlu mengumpulkan ramuan emas sistem kayu, pergilah ke gerbang suci surga ini. Kemudian Lin Tian memasang batu kayu suci, dan kemudian terus bergerak ke dalam sampai suhu nyala api menjadi semakin tinggi. Setelah bebatuan di sekitarnya berangsur-angsur meleleh, Lin Tian berhenti. Di depan Lin Tian ada kolam magma, dan di magma ini, ada banyak api. Kamu seharusnya bisa menemukan milikku di sini. Lin Tian terlihat penasaran, tapi kemudian dia melihat bayangan terbang. Lin Tian segera melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah bayangan pedang, dan seluruh pedang berwarna merah. Tidak hanya itu, di balik pedang, tetapi juga bayangan ekor pedang yang tak terhitung jumlahnya. Roh pedang. Lin Tian tidak menyangka berada di sini. Dia benar-benar melihat roh pedang. Roh pedang, jelas takut pada orang, merasakan Lin Tian dan bergegas ke magma dan menghilang. Aku bisa bersembunyi. Lin Tian tersenyum, lalu dia mengeluarkan pedang dan meletakkannya di tanah. Lalu dia duduk dan tertawa, kalau begitu aku akan menunjukkan pesonaku. Formula memikat roh adalah sejenis formula bernas untuk memikat roh pedang. Suatu ketika Lin Tian menggunakan metode ini untuk memikat banyak roh pedang liar, dan mengintegrasikan roh pedang ke dalam beberapa pedang, menjadi roh pedang yang tak terpisahkan yang terintegrasi dengan pedang. Sekarang Lin Tian menggunakan metode ini lagi. Dia meletakkan satu jari di pedang dan menanamkan Jin Lingqi. Pedang mulai bersinar lebih banyak. Lampu kilat ini ada di ruang ini. Roh pedang liar menyukai tubuh senjata sihir yang kuat, jadi ketika merasakan pedang yang kuat, ia akan memilih untuk hidup di pengasingan, seperti memilih Tuhan. Saat ini, apa yang dilakukan Lin Tian adalah membiarkan pedang menggoda roh-roh pedang itu. Meskipun pedangnya tidak sekuat kekuatan pedang, jarang artefak terbaik bisa melepaskan pedang. Oleh karena itu, pendekar pedang itu tergoda satu persatu, tetapi Lin Tian tahu bahwa lebih bijaksana untuk memilih pendekar pedang, karena setiap pedang paling banyak hanya dapat menampung satu pendekar pedang. Jadi Lin Tian melihatnya dan berencana untuk memilih yang paling lama waktu, yang memiliki umur terpanjang dan paling kuat. Bagaimanapun, roh pedang terakhir yang bisa bertahan adalah semua karena mereka melahap roh pedang lain dan meningkatkan hidup mereka sampai mereka menemukan senjata ajaib yang tepat. Tetapi begitu roh pedang itu merasakan bilahnya, mereka semua ingin bergegas, tetapi mereka semua terhalang oleh aliran udara dari Lin Tian, dan mereka tertawa, kamu tidak cukup baik. Pedang itu berdengung, jelas hilang. Lin Tian memandang seorang pendekar pedang yang bersembunyi di kejauhan, hanya kamu. Seharusnya sudah ribuan tahun. Pada saat ini, roh pedang muncul di magma. Itu tembus cahaya, tetapi segera berubah menjadi emas lagi. Iya, itu kamu, roh pedang Jinxi. Roh pedang juga spiritual. Dia tidak berharap Lin Tian menemukan keberadaannya sendiri, jadi dia ragu-ragu untuk mendekat. Setelah melihatnya, pendekar pedang lainnya berpencar satu persatu. Jelas, itu adalah raja saat ini. Lin Tian terus memperkuat kekuatan pedang, dan semakin kuat pedangnya, semakin tinggi kemungkinan roh pedang akan tergoda. Dengan cara ini, roh pedang mendekat selangkah demi selangkah. Ketika hanya satu langkah lagi dari pedang pemotong, Lin Tiani, seorang pejuang tak terlihat, meraih roh pedang dan menusukkannya langsung ke pedang pemotong. Pedang itu segera berkilauan dengan emas, dan kemudian memancarkan semua jenis api, berderak. Pada saat berikutnya, pedang pemotong benar-benar berubah, tidak lagi bersinar, seperti pedang biasa. Lin Tian tertawa, itu harta karun. Itu masih harta karun terbaik. Treasury-wara memiliki kualitas yang lebih tinggi dari spiritual. Di permukaan, itu terlihat seperti barang biasa. Tapi begitu diresapi dengan roh, itu akan memancarkan cahaya yang kuat. Hanya ada 4 lapisan cahaya, dikelilingi oleh pedang pemotong, yang tidak lagi berkedip, tetapi sangat kuat. Lumayan. Lin Tian sangat puas. Kemudian dia melihat pedang dan menemukan bahwa roh pedang telah menjadi jiwa pedang. Lin Tian melihatnya sambil tersenyum. Aku menanyakan sesuatu padamu.
Roh pedang mengeluarkan suara samar, tapi itu bukan bahasa manusia, tapi bahasa unik roh pedang. Lin Tian mendengarkan bahasanya dan berkata, tahukah Anda di mana ada batu yang menyala di milenium ini? Pedang itu segera bersenandung, dan Lin Tianda berkata, apakah itu di bawah magma? Pedang itu berdengung lagi, dan Lin Tian menarik napas dalam-dalam. Ayo, berenang. Hanya Raja Api yang dilepaskan dari Lin Tian, dan Raja Api membentuk lapisan film, yang membuat Lin Tian mengisolasi api ini. Kemudian Lin Tian melompat langsung ke magma. Jika seseorang ada di sini, dia pasti berpikir bahwa dia gila, tetapi Lin Tian memiliki perlindungan dari Raja Api. Magma suhu tinggi itu, baginya, hanyalah aliran air biasa. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menyelam ke dalam magma hingga melihat lubang kecil di bawahnya. Setelah di dalam gua, Anda dapat melihat bahwa ada batu api yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua. Terserah kamu. Lin Tian bersemangat, lalu meletakkan tangannya di atas api batu bersinar dan mulai menjalankan Formula 9 dan api dalam tubuh adalah ramuan emas, pertama gas, lalu cairan, dan akhirnya zizi, yang mengembunkan ramuan emas. Seluruh proses memakan waktu 1 jam, dan Lin Tian juga menyerap Firestone sebesar ruangan kecil. Hasil ini membuatnya sedikit terkejut. Api adalah ramuan emas. Butuh begitu banyak kekuatan api. Namun, setelah berseru, Lin Tian melihat ramuan emas solid state di dantiannya dan tersenyum. Api adalah danceng emas. Akhirnya saya bisa menggunakan telapak tangan yang terbakar. Kemudian Lin Tian mengemasi sisa batu Huoyao dan pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia memakai beberapa telapak tangan yang terbakar di sana. Membakar telapak tangan surga pernah menjadi teknik telapak tangan favorit Lin Tian di dunia fana, tetapi membutuhkan banyak roh api, jadi hanya ketika ramuan emas dimulai barulah ia dapat meledak. Sekarang dengan ramuan emas api, Lin Tian secara alami memiliki modal ini, dan Lin Tian senang bahwa dia adalah akar spiritual api pada awalnya, jadi sebagian besar mantra yang dipelajari pada saat itu juga terkait dengan api. Dengan cara ini, dia bisa menggunakannya secara langsung sekarang daripada berlatih. Saya melihat bahwa kekuatan telapak tangan langit yang terbakar tidak kecil. Setelah beberapa telapak tangan, itu mulai bergetar, menyebabkan api yang dalam meletus. Pendekar pedang dan yang lainnya yang menunggu di luar khawatir. Terutama ketika mereka melihat nyala api yang keluar segila biasanya, pedangnya berbau jelek, sudah hilang lebih dari 1 jam, bagaimana tidak bisa keluar. Liu Qingmei tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia mengira Lin Tian telah ditangkap dan berkata sambil tersenyum, mungkin dia telah berubah menjadi abu. Jian Luo juga bercanda, kakak, bagaimanapun juga dia sedang membangun fondasi. Apakah menurutmu dia bisa keluar hidup-hidup? Aku percaya pada kemampuannya, kata pedang. Percaya adalah percaya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Senyum aneh plum hijau Willow ini, di dalam hati sebenarnya berpuas diri. Sekarang dia, diperkirakan sudah dijemput oleh hantu orang sungguhan. Mendengar kata-kata Liu Qingmei, pedang menjadi lebih cemas sampai beberapa saat kemudian, sesosok muncul di depannya. Kembali. Bau pedang melihat orang ini, bersemangat. Ini Lin Tian. Senyum Liu Qingmei mengeras dan memarahi dalam hatinya, bagaimana kedua orang ini melakukan sesuatu? Tapi Jian Luo sedikit tidak senang, dan masih murung. Pendekar pedang itu segera membuka pagar dan berkata kepada Lin Tian dengan hormat, tolong. Lin Tian keluar, dan pedang itu mengendus dan melihat ke atas dan ke bawah untuk memastikan bahwa Lin Tian baik-baik saja. Kemudian dia melepaskan jalannya, untungnya, Tuan Lin baik-baik saja. Lin Tian memandang Liu Qingmei dan Jian Luo dengan senyum aneh di wajahnya, sementara kedua orang itu sedikit bersalah. Sampai Lin Tian melemparkan pedang pemotong ke Jian Wen, aku akan mengubah pedangmu sedikit, kamu tidak bisa melihat bagaimana melakukannya. Pedang itu benar-benar ternoda, dan orang-orang bingung. Kemudian pedang Luo Dang tertawa, itu awalnya adalah alat roh kelas atas, tapi sekarang sudah menjadi alat yang umum. Ketika dia mendengar bahwa pedang telah menjadi senjata biasa, dia tidak bisa mempercayainya. Jadi dia mengambil pedang itu dan mempelajarinya dengan cermat sampai dia menemukan bahwa pedang itu misterius di dalamnya. Kemudian dia bersemangat. Terima kasih, terima kasih. Tapi Jianyang bertanya dengan rasa ingin tahu pedang ini. Zidan juga menatap pedang itu dengan ragu. Mendengar itu, dia berkata dengan gembira, ayah, itu harta terbaik. Apa? Beberapa pengrajin yang awalnya ada di sana terkejut ketika mereka mendengar ini, tetapi pedang Luo tidak percaya bahwa, tidak mungkin. Bagaimana senjata spiritual bisa menjadi harta karun? Ketidaktahuan. Lin Tian mengucapkan 2 kata, dan Jianyang meraih tangannya, melihat ke dalam dan terkejut, Jianling. Adalah bergabung dengan roh pedang, biarkan pedang bertransmutasi, dari roh menjadi harta karun. Pendekar pedang yang tahu banyak. Lin Tian tersenyum, dan Jianyang sudah terkejut.
Dia berkata kepada Lin Tian, adik kecil, aku punya banyak pedang di Jianzhuang. Bisakah Anda membantu saya? Hanya ada satu roh pedang di dalamnya yang sedikit lebih baik. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku ingin membantu, tapi aku juga tidak bisa membantu. Lin Tian berkata tanpa daya. Maaf, saya sembrono, kata Jianyang. Jika tidak apa-apa, saya akan pergi. Lin Tian tidak ada artinya sekarang, jadi tersenyumlah pada ketiga orang itu dan rencanakan untuk pergi. Tapi Jianwen bergegas maju dan berkata, Tuan Lin, bagaimana saya bisa menemukan Anda nanti? Jika kamu benar-benar ingin melihatku, kamu bisa bertanya pada Pandai Besiwang. Dia tahu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Jianyang ingin meninggalkan Lin Tian, tetapi dia tidak tahu alasan apa yang ingin dia gunakan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengirim Lin Tian pergi. Setelah Lin Tian pergi, Jianyang juga mengingatkan orang-orang, nanti, dia akan menjadi tamu terhormat villa pedang kita. Jika ada yang membuat masalah padanya, aku tidak akan pernah menyelesaikannya. Iya. Semua dalam satu suara. Tapi Jian Luo dan Liu Qingmei tidak senang. Ketika semua orang pergi, Jian Luo memandang Liu Qingmei dan berkata, Bu, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Aku akan menghentikannya. Anda bisa menunjukkannya di rumah. Bagaimana situasinya? Liu Qingmei berkata kepada Jian Luo. Jian Luo mengangguk, dan Liu Qingmei, seorang cepat, meninggalkan gunung. Lin Tian ada di belakang Musang saat ini. Dia akan kembali ke Tian Shuimen. Tetapi tak lama setelah dia meninggalkan Jianzhuang, Lin Tian merasakan semacam roh jahat. Ini membuat Lin Tian tertawa, saya berkata Nyonya Liu, apakah ada yang lain? Liu Qingmei muncul di depan Lin Tian, dan kemudian tersenyum pada Lin Tian. Wah, ini bagus. Itu bisa merasakanku. Aku bisa merasakan roh jahat di dalam dirimu dari jauh. Lin Tian tersenyum, tetapi Liu Qingmei terkejut. Kau tahu aku iblis, nah? Ya, aku hanya tidak memberitahumu apa? Apakah Anda ingin merepotkan saya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Liu Qingmei menatap Lin Tian dengan aneh untuk waktu yang lama dan kemudian ragu, bagaimana dengan Yao Ming dan Tuan Mei yang abadi? Kamu bilang keduanya? Seorang bayi yang menyala telah melarikan diri, dan seseorang telah berubah menjadi abu. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan mereka? Mendengar ini, Liu Qingmei tidak percaya. Dia menatap Lin Tian dan berkata, wah, mereka sangat kuat. Bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka? Tidak peduli seberapa kuat kamu, jika kamu menyinggung perasaanku, kamu akan mati. Mata Lin Tian berkedip dingin, dan jebakan iblisnya terbuka. Seketika, Liu Qingmei tidak berdaya. Kemudian dia menatap Lin Tian dengan ngeri, kamu. Nyonya Liu, apakah Anda tidak ingin merepotkan saya? Lin Tian tampak tersenyum, tetapi Liu Qingmei ketakutan dan menggigil, tuanku, saya salah. Aku juga tidak suka membunuh, tapi orang atau iblis yang memprovokasi aku tidak akan berakhir dengan baik. Lin Tian berkata pelan. Liu Qingmei sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dan matanya ketakutan. Tuanku, Anda, jangan bunuh saya. Lakukan apa saja untukmu. Kalau begitu katakan padaku, apa nilaimu? Lin Tian tidak tersenyum. Liu Qingmei panik, saya rubah. Saya tahu beberapa keterampilan yang menawan. Saya kenal banyak orang. Jika Anda suka, saya dapat meminta mereka melakukan sesuatu untuk Anda. Sanjungan? Lin Tian tertarik padanya. Lagi pula, ada banyak rubah. Sulit untuk memiliki pesona yang nyata. Tapi Liu Qingmei bisa tinggal di Jianzhuang tanpa diragukan oleh para ahli Jianzhuang. Inilah yang selalu membuat Lin Tian penasaran, dan itu akan menyelamatkan hidupnya sampai sekarang. Sampai sekarang mendengar Meishu, Lin Genius tiba-tiba menyadari. Liu Qingmei berkata dengan ngeri, ya, keterampilan iblis hidupku adalah keterampilan Mei. Lin Tian tahu bahwa iblis dan makhluk roh itu sama. Beberapa iblis langka atau makhluk roh memiliki keterampilan hidup mereka sendiri. Saat ini, mendengar bahwa Meishu adalah keterampilan iblis kehidupan Liu Qingmei, Lin Tian berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu masih berguna. Liu Qingmei sangat bersemangat. Terima kasih banyak, Tuan. Ayo, buat kontrak iblis denganku. Lin Tian tampak tersenyum, dan kemudian sebuah jari terulur. tidak berani melawan, jadi dia buru-buru maju untuk menerima kontrak Lin Tian. Setelah semua dilakukan Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berkata, Anda memiliki jaringan yang luas, bukan? Iya. Baris itu, bantu aku mencari tahu beberapa hal. Tuanku, katakan. Ada 4 jenis batu yang bersinar, atau batu suci. Ada 4 jenis lainnya. Diperkirakan 4 yang terakhir sulit. Tapi tidak peduli apa, jika Anda punya berita, Anda dapat bertelepati dengan saya dan memberitahu saya, Anda tahu? Liu Qingmei tidak berani untuk tidak mematuhinya.
Dia mengangguk liar, "Tuan, saya akan membiarkan seseorang mencari Anda segera setelah saya kembali." "Baiklah, pergi." Lin Tian selesai mengatakan itu, dia pergi perlahan, dan Liu Qingmei berkeringat. Dia tidak pergi dengan ketakutan sampai Lin Tianyuan pergi. Tetapi musang di selangkangan Lin Tian tidak mengerti, "Dewasa, mengapa kamu membawanya pergi? Dia memiliki seni sanjungan, yang akan sangat berguna di masa depan." "Apa maksudmu, tuanku?" Lin Tian secara alami ingin membiarkan rubah membantunya menemukan 8 batu lain untuk membantunya, untuk menghemat banyak waktu. Tapi musang tidak mengerti. Dia hanya bisa membawa Lin Tian pergi dari Villa Pedang dalam diam. Di Villa Jianluo, setelah melihat Liu Qingmei kembali, dia berkata dengan penuh semangat, "Bu, apa kabar?" "Tidak, jangan main-main dengannya lagi, tahu?" Liu Qingmei tampaknya takut dengan sesuatu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berbalik. Jianluo sedang terburu-buru. "Niang, apa maksudmu? Biarkan dia pergi. Ingat, jangan ganggu dia lagi, dan kakak tertuamu, jangan ganggu dia juga. Tolong diam dan berlatihlah untukku." Liu Qingmei berkata bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Tetapi Jianluo tidak mau mengatakan, "Tidak, saya tidak peduli siapa Anda. Kepala keluarga adalah milikku." Saya melihat Jianluo sendiri dengan marah dan diam-diam meninggalkan Jian Zuang dengan sekelompok ahli Yuanying, berniat mencari Lin Tian untuk menyelesaikan akun.